pertama dalam rangka sholat subuh berjamaah, dan yang kedua kita lanjutkan kajian kitab kita muka 120. Mudah-mudahan semuanya ini dapat mendekatkan diri kita aqrab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba dilihat halaman 173. Itu paragraf terakhir. Jadi pelajaran kali ini kita akan mendapatkan pesan bahwa semua kita ingin masuk surga. Karena surga digambarkan begitu indah, begitu penuh nikmat, begitu banyak kebaikan-kebaikan. Padahal kita belum melihat, baru digambarkan saja. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Surga yang berisi ya, pohon-pohon, kebun dan sungai yang mengalir. Kita sudah senang, apalagi kalau diperlihatkan langsung. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam pasal ini digambarkan bagaimana bahayanya neraka, bagaimana besarnya celakanya neraka yang penuh api dan lain sebagainya. Kita sudah ngeri, apalagi diperlihatkan langsung, tentu kita akan lebih ngeri lagi. Itu pesannya. Jadi di sini katakan wa anil a'masi an Abi Shalih, dari Ahmas an Abi Shalih an Abi Hurairah wa Ubay bin Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu annahu qala, bahwa dia berkata, Allah azza wa jalla malaikatan, anna lillahi azza wa jalla malaikatan sayahina fil ardi fadlan an kitabin nas. Jadi Allah mengutus malaikatnya untuk selalu turun malam, berjalan dan mengontrol siapa hambanya yang bangun malam dan berzikir pada Allah. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna azza wa jalla, apabila mereka menemukan satu kaum yang berzikir kepada Allah azza wa jalla, tanadau, mereka memanggil, halummu ila bugyatikum, kemarilah, inilah yang kamu cari. Fayajiduna, lalu mereka datang. Fayahukuna bikilas sama, dan mereka kembali naik ke langit. Faya sayaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, lalu Allah bertanya, apa instruksi yang diberikan kepada mereka. Ayu sayin taraktum ibadi, sedang apa kau tinggalkan hambaku? Yasna'una, apa yang mereka perbuat? Fayaqul, malaikat itu menjawab, taraknahum yahmaduna, saya tinggalkan mereka dalam keadaan bertahmid, memuji Engkau ya Allah. Wa yumajjidunaka, dan memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau. Wa yusabbihunaka, dan bertasbih kepada-Mu. Fayaqulullah, maka Allah menjawab, wa hal ra'auni, apakah mereka hamba-hambaku yang di dunia ini pernah melihat aku? Tanya Allah kepada malaikat. Fayaqulun, la, mereka belum pernah melihat kamu, karena memang kamu tidak bisa dilihat. Fayaqul jalla wa kaifa law ra'auni, bagaimana kalau mereka dapat melihat aku langsung dengan mata kepala mereka? Tentu lebih bahagia lagi. Fayaqul, mereka menjawab, law ra'auka, kalaulah mereka pernah melihat kamu dengan mata kepala, lakan asyatul tasbihan, tentu mereka akan melakukan tasbih lebih banyak lagi. Wa tamjidan, dan juga memuji kamu lebih banyak lagi. Padahal kita belum pernah melihat Allah, dan Allah tidak bisa dilihat dengan mata kepala, kecuali dirasakan oleh hati kita kehadiran Allah. Fa yaqulu lahum min ayyi shay'in yata'awwadun, dari apa mereka minta perlindungan? Wasjud waqtarib. Wa qala azza wa jalla simau fi wujuhihim min athari sujud, dan ada tanda di wajah mereka itu dari bekas-bekas sujud. Faqila wa ma yaltaqisu bi wujuhihim min al-ard, itulah apa yang pernah menempel wajah mereka di muka bumi indah sujud, ketika sujud.
Wanila wa nur khusuin, cahaya yang khusus. Fa innahu yasrik minal batin, dan itulah cahaya yang terpancar dari batin al-zahir kepada yang zahir. Nah, ini ciri-ciri ahli sujud antara lain adalah selain yang merasakan ketenangan meskipun dalam kesulitan, juga wajahnya bersinar. Jadi orang yang bersujud di malam hari maka akan terlihat wajahnya bersinar di siang hari oleh orang lain. Nah, itu dimaksud simaun fi wujuhin min asari sujud. Wal ashah, dan inilah pendapat yang paling sahih. Wa qila hiya al-qurur allati taqumu fi wujuhin yaumal qiyamah. Dan itulah pancaran-pancaran yang terjadi di wajah mereka pada hari kiamat min asari wudu, karena seringnya wudu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza qara'a ibnu adam as-sajadah, apabila ibnu adam membaca surah sajadah, ya, pas sajadah lalu dia sujud, itadzara syaitan, maka setan akan minggir. Yabki, setan itu menangis. Wa yaqulu ya wailah, celakalah kami. Amara hadza sujud, ya. Allah telah memerintahkan kamu untuk sujud pas sajadah. Maka makhluk itu sujud, falahul jannatu, maka dia akan mendapatkan surga. Wa umirtu ana bisujud, dan saya diperintah untuk sujud. Fa'asaitu, lalu saya tidak mau sujud, kata setan, kata iblis. Fali annar, maka saya akan mendapatkan neraka di kiamat. Ini pengakuan setan terus terang. Karena saya di dunia tidak pernah takluk kepada Allah, tidak pernah sujud, maka sekarang saya akan mendapatkan neraka. Dan seperti fali annar, maka saya akan mendapatkan neraka, dimasukkan oleh Allah ke dalam api. Wa irwa an Ali bin Abdullah bin Abbas annahu kana yasjud fi kulli yawmin. Diriwayatkan dari Ali bin Abdullah bin Abbas bahwa dia selalu bersujud tiap malam. Al-sajadah, juga pada surah sajadah, wa kanu yusammunahu as-sajdah, dan mereka menyebutnya namanya as-sajdah. Jadi as-sajdah itu nama gelar daripada Ali bin Abdullah karena dia selalu sujud setiap malam, as-sajdah. Wa irwa Umar bin Abdul Aziz, diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz. Siapa ini Umar bin Abdul Aziz? Adalah khalifah dari Bani Abbas, Bani Umayyah yang sangat adil. Karena la yasjudu illa ala, dia tidak sujud kecuali di atas tanah. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu dia kalau sujud nggak pakai sejadah, tapi di tanah yang bersih. Wa kana Yusuf bin Asbab yaqul ya ma'syar sahabat, wahai kaum muda, badiru bis-sihat, segeralah kamu melakukan kesehatan qabla marad, sebelum sakit. Fama baqi ahadun ahsadu illa rajul yatimmu ruku'ahu wa sujudahu, dan tidak ada seseorang yang aku lebih dengki kecuali orang yang menyempurnakan rukunya. Jadi kalau ada orang sholat, dia sujudnya sempurna, rukunya sempurna, sholat-sholatnya sempurna, itulah yang aku iri. Aku ingin seperti dia. Jadi kata Umar bin Abdul Aziz, di sini dikatakan waqala waqad hila baini wa baina dzalik, dan tidak ada terhalang antara aku dengan dia. Waqala Sa'id bin Jubair mengatakan ma'a sa'ala saya dengan dunia ala sujud. Tidak ada aku yang lebih berputus asa daripada sesuatu dunia kecuali pada waktu sujud. Jadi orang-orang salafus saleh itu salat sujud atau salat tahajud atau qiyamul lail bagian dari sunnah dia, sunnah mereka, kebiasaan mereka yang tidak bisa ditinggalkan, bahkan sudah mendekati wajib. Jadi orang salafus saleh itu kalau dia lupa atau tidak melakukan salat tahajud atau tidak qiyamul lail karena satu dan lain hal, maka mereka melakukan qada salat-salatnya. Ya, qada lail. Karena apa? Karena dia merasa kehilangan. Satu malam saja dia tidak tahajud, dia merasa kehilangan. Di sini dikatakan, ya, wa qala Anba bin Muslim, Anaba bin Muslim, ma min khuslatin fil abdi haqqillallah. Tidak ada satu sifat yang lebih dicintai oleh Allah pada satu hamba min rajulin,
pada seorang laki-laki yuhibbu liqa Allah, dia cinta bertemu dengan Allah. Dan maksudnya liqa Allah, dia berjumpa, ingin meninggal cepat-cepat, ingin cepat bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Wa ma min sa'atin lil 'abdi fiha aqrabu ila Allah Azza wa Jalla minhu. Karena tidak ada saat yang lebih dekat kepada Allah bagi seorang hamba kecuali waktu sujud. Makanya dianjurkan setiap salat ya, di sujud terakhir kita dianjurkan untuk berdoa sujud terakhir. Jadi setelah baca Subhana Rabbiyal 3 kali, baca doa silakan kita, ya dalam hati saja. Asal kita lagi sholat sendiri, ya. Jangan lagi jadi imam, dia sujud terakhir lama banget. Itu nggak boleh itu, ya, nggak boleh. Akhirnya apa? Akhirnya jamaah yang di belakang udah berapa kali ngangkat kepala. Nah itu bisa membatalkan, ya. Jadi dimaksud kita silakan berdoa terakhir di waktu sujud itu waktu sholat sendiri, ya. Jangan waktu jadi imam. Nah ini diingat nih. Jadi waktunya harus tepat, ya. Jangan lagi jadi imam terakhir sujudnya lama banget. Jamaahnya sudah 2 kali bangun. Nah, itu bisa membatalkan. Boleh. Karena apa? Karena itu waktu yang paling tepat, waktu yang paling dekat antara Allah dengan hamba di waktu sujud. Sajidan, waktu dia sujud. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu aqrabu ma yakunu al-'abdu ila azza wa jalla idza sajada. Nah itu. Jadi Abu Hurairah mengatakan orang yang paling dekat kepada Allah, hamba yang paling dekat kepada Allah adalah idza sajada, ketika dia sujud. Ya. Faksir doa inda dzalik, maka perbanyaklah doa ketika itu. Itu sujud terakhir. Ya, dari saya cukup sekian. Nanti kita lanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.